Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Fitriani. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul materi Peradaban Islam pada 3 kerajaan besar. Kerajaan besar ini yang pertama ada Kerajaan Turki Utsmani, yang kedua ada Kerajaan Safawi, dan yang ketiga ada Kerajaan Mughal. Pertama-tama kita akan membahas Kerajaan Turki Utsmani dulu. Kerajaan Turki Utsmani ini merupakan kekhalifahan yang cukup besar dalam Islam dan memiliki pengaruh dalam perkembangan wilayah Islam di Asia, Afrika, dan Eropa. Masa kejayaan pemerintahan di Kerajaan Turki Utsmani ini ada pada 3 sultan. Yang pertama ada Sultan Muhammad II atau yang disebut juga Al-Fatih. Nah, pasti teman-teman sangat tahu dengan sosok Al-Fatih ini. Sosok Al-Fatih ini adalah sang penakluk yang bisa menaklukkan Konstantinopel, mengalahkan Bizantium. Nah, lalu yang kedua, sultan yang mencapai kejayaan pada Kerajaan Turki Utsmani ini adalah Sultan Bayazid. Lalu mengalami puncak kejayaannya pada masa Sultan Salim I dan Sultan Sulaiman I. Masa kemunduran Turki Utsmani ini dimulai dari krisisnya suksesi sepeninggal Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi sampai sebelum Turki menjadi Republik Turki. Berarti itu tahun 1923 Masehi di tangan Mustafa Kemal. Nah, sosok Mustafa Kemal ini menyelamatkan wilayah Turki. Nah, jadi wilayah Turki ini diganti menjadi republik, tetapi ciri khas Islami dalam negara Turki itu menjadi dihapus agar wilayah Turki ini tidak diambil oleh pemenang atau negara yang memenangkan Perang Dunia ke-1. Nah, jadi pada saat itu runtuhlah Kerajaan Turki Utsmani ini di tangan Mustafa Kemal. Gitu. Lalu faktor lainnya adalah karena wilayah kekuasaannya yang luas ini sangat rumit untuk menyusun administrasi negara. Jadi Kerajaan Turki Utsmani ini sebenarnya wilayah perluasan Islamnya itu sudah luas. Tetapi Turki Utsmani ini masih ingin memperluas wilayah, padahal sudah sangat luas, sudah banyak menguasai kota-kota atau mungkin benua-benua. Tetapi Kerajaan Turki Utsmani ini masih ingin memperluas wilayah Islam. Nah, karena saat itu wilayah Islamnya sudah luas, perluasan wilayah Islamnya sudah kemana-mana, jadi administrasi dalam Kerajaan Turki Utsmani ini tidak teratur. Lalu itu menjadi alasan atas kemundurannya Kerajaan Turki Utsmani. Baik, yang kedua kita akan membahas tentang Kerajaan Safawi. Nah, Kerajaan Safawi ini di mana? Ada di Persia. Dinasti Safawiyah berdiri pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi. Berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil atau sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang pada waktu itu didirikan bersamaan dengan dinasti Turki Utsmani. Nah, di Asia Kecil. Nama Safawiyah ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Safiaddin. Pengikut tarekat ini sangat teguh memegang ajaran agamanya. Tujuan gerakan tarekat ini adalah memerangi orang-orang yang ingkar, yang mereka sebut ahlul bid'ah. Keberadaan tarekat ini semakin penting setelah berubah menjadi gerakan keagamaan yang besar di Persia, di Syria, dan di Anatolia. Di daerah luar Ardabil, Safiaddin menempatkan wakilnya yang memimpin murid-muridnya yang diberi gelar khalifah atau khilafah. Masa kemajuan Kerajaan Safawi ini ada pada
abad ke-16 atau dan ke-17 Masehi. Masa kejayaannya ini hanya pada Sultan Ismail yang memerintah pada tahun 1501 sampai 1524 dan Sultan Shah Abbas I. Masa kemunduran kerajaan Safawi ini, yang pertama adanya konflik yang berkepanjangan dengan Turki Utsmani. Bagi Turki Utsmani, berdirinya dinasti Safawiyah ini yang beraliran Syiah menjadi ancaman terhadap wilayah kekuasaannya sehingga harus diperangi. Nah, pada waktu itu pernah ada perjanjian damai oleh Sultan Abbas I dengan Turki Utsmani, tetapi setelah itu konfliknya tetap kembali seperti itu. Nah, lalu yang ketiga adalah kerajaan Mughal, yaitu yang berada di India. Kesultanan Mughal adalah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di India dari abad ke-16 sampai 19 Masehi. Kesultanan ini didirikan oleh Zahiruddin Babur atau cucu Timur Leng yang berasal dari keturunan Genghis Khan dari Mongol. Kesultanan ini berdiri di anak benua India seperempat abad setelah berdirinya dinasti Safawiyah di Iran. Sementara dinasti Turki Utsmani sudah 2 abad sebelumnya. Nah, masa kemajuan kerajaan Mughal ini yang pertama di bawah pimpinan Sultan Zahiruddin Babur yang melakukan konsolidasi untuk memperkuat pasukannya menghadapi serangan dari Raja Hindu. Beliau meninggalkan beberapa kerajaan di antaranya Badakhshan, Punjab, Delhi, dan Afghanistan. Masa kemunduran kerajaan Mughal ini ada yang di antara lain ada yang pertama, lemahnya sistem pemerintahan Sultan Aurangzeb karena gaya hidupnya terlalu mewah sehingga menyusut anggaran kerajaan. Yang kedua, ada pada pemerintahan Baharuddin Shah II atau Abu Zafar Sirajuddin Muhammad yang diusir dari istana oleh Inggris pada tahun 1858 Masehi yang menjadi tanda kehancurannya kerajaan Islam terakhir di India. Nah, peninggalan yang paling terkenal dari kerajaan Mughal ini adalah Masjid Taj Mahal. Nah, yang begitu mewahnya sampai bahan-bahan materialnya ini berasal dari Afrika. Nah, jadi itu yang peninggalan kerajaan Mughal yang masih ada sampai sekarang. Nah, kita kembali menceritakan kesultanan sultan dari kerajaan Turki Utsmani yang terkenal, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini sangat menyukai pelajaran sejarah. Nah, Sultan Muhammad Al-Fatih ini dari dulu itu sering melatih dirinya menjadi kesatria dan selalu beribadah kepada Allah. Jadi, meskipun beliau itu semangat atau berambisi dalam menjadi kesatria karena ingin menaklukkan Konstantinopel itu ya. Jadi beliau ingin menjadi kesatria, tetapi beliau ini tidak pernah lupa sholat 5 waktu. Nah, tidak pernah dilupakan sholat 5 waktu. Apalagi sholatnya beliau ini selalu berjamaah. Nah, jadi ini sifat teladan yang harus kita teladani di masa-masa sekarang ya. Walaupun sesibuk apapun kita, tetapi tetap kita harus menjalani kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu. Dan dianjurkan untuk berjamaah. Nah, lalu kita ke kerajaan Mughal, cerita kerajaan Mughal atau di India. Nah, negara India ini pada waktu itu diberi 2 kemerdekaan oleh negara Inggris, yaitu yang pertama Republik India, yang kedua Republik Pakistan. Nah, kenapa 3 kerajaan ini disebut kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, Mughal, sama kerajaan Safawi? Nah, kenapa disebut kerajaan besar? Karena padahal kerajaan ini itu tidak lebih besar dari dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Nah, jadi ini tuh menandakan bahwa umat Islam ini masih mempunyai
otoritas dan otonomi pemerintahan, karena pada masa itu beberapa wilayah lain sudah dikuasai penjajah, termasuk negara kita, yaitu negara Indonesia, yang sudah dikuasai oleh penjajah, yaitu dari negara Belanda, Portugis, Inggris, Jepang, Spanyol, dan lainnya. Lalu akhirnya Spanyol ke Filipina, Inggris akhirnya ke Timur-Timur, dan negara Afrika ini menjadi penjajahan untuk benua Eropa. Terjadinya masa Renaissance atau bangkit kembali, lalu revolusi industri, yaitu dengan mendirikan pabrik dan memproduksi lalu dipasarkan. Nah, jadi benua Eropa ini mereka itu butuh wilayah untuk menjadi pemasaran dalam produknya. Nah, karena itu alasan benua Eropa menjajah beberapa negara ini karena butuh pemasaran untuk produknya. Jadi melakukan monopoli perdagangan. Nah, ini salah satu sebab mereka menjajah negara-negara seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.